Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, yaitu menjalankan suatu ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah, yaitu salat pada maghrib secara berjemaah. Salawat dan salam mari kita ucapkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik. Kaum muslimin sedang jemaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pengajian kita pada malam hari ini yaitu tentang akhlak, yaitu bersifat tawadu. Jadi bersifat tawadu ini sangat dianjurkan bagi kita kaum muslim. Karena apa? Karena sifat tawadu itu menanamkan sesuatu yang tidak punya. Artinya sesuatu itu yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan sifat sombong, sifat takbur dan merasa memiliki. Jadi sifat tawadu ini ada terbagi dua, ada tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada tawadu kepada manusia. Jadi arti tawadu ini yaitu rendah hati. Kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasa Allah itu yang kuasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Gagah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna. Jadi kita merasa di hadapan Allah kita paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita senantiasa menanamkan sifat tawadu, merasa sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberian Allah kepada kita. Kita jauhkan sifat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan menyombongkan, menampar dada di hadapan Allah. Orang yang paling sombong di muka bumi di hadapan Allah adalah orang yang meninggalkan sembahyang. Karena apabila melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tawaduk kepada manusia. Tawaduk kepada manusia yaitu kita tahu diri. Artinya bahwa kita sama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setetes air mani yang hina lagi keji. Artinya kita sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kelebihan dan kekurangan itu adalah pemberian Allah kepada kita. Mungkin di sisi lain kita kurang di hadapan kawan, mungkin juga di sisi lain ada kelebihan kita di hadapan kawan. Maka tawaduk ini ada pembagiannya, ada tawaduk kepada orang tua, tawaduk kepada sesama sebaya, ada tawaduk kepada kanak-kanak. Jadi kita wajib bertawaduk kepada orang tua, artinya umurnya di atas kita. Kenapa? Karena kita menganggap orang tua itu orang yang sudah banyak ilmunya dan orang yang sudah banyak amalnya. Jangan dipandang pada sisi kejahatannya, karena kita memandang pada sisi kebaikannya. Karena seluruh kebaikannya seseorang itu tidak ada yang kita ketahui, hanya Allah yang mengetahuinya. Bisa jadi di hadapan kita dia bermaksiat, tapi di hadapan Allah di tempat sunyi dia senantiasa bertasbih, bertahmid dan bertakbir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui amal seseorang itu selain Allah dan malaikatnya. Dan yang kedua yaitu tawaduk ke sesama sebaya, seumuran. Artinya kita di satu sisi walaupun dia mengerjakan kejahatan, walaupun dia meninggalkan ketaatan, tapi di satu sisi kita memandang bisa jadi umurnya lebih panjang daripada kita. Bisa jadi di sisa umurnya nanti dia lebih taat daripada kita. Kita memandang ke depannya, bisa jadi
Artinya yang hina dikerjakannya bisa jadi kita dititipkan oleh Allah kehinaan dan kemuliaan kepada Dia. Maka di satu sisi kita wajib merendahkan hati kita kepada sesama sebaya walaupun dia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu tawaduk kepada kanak-kanak. Artinya di bawah umur, kanak-kanak itu belum berakal balik, artinya belum cukup umur, artinya belum tercatat dosa. Jadi apapun yang dilakukan kanak-kanak itu, kesalahan dan dosa yang dilakukannya, tidak ada catatan dosa baginya. Jadi kita wajib bertawaduk kanak-kanak. Artinya apa? Kita melakukan dosa sekecil apapun pasti menanggung azab Allah SWT. Dan kanak-kanak yang melakukan dosa dan kesalahan di hadapan kita itu, dia tidak mengandung dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita wajib bertawaduk kepada binatang. Kepada binatang sekalipun kita disuruh bertawaduk, arti merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya contohnya katak dalam tempurung. Katak itu dalam tempurung itu apapun yang lewat di depannya pasti dimakannya. Artinya kita apapun bentuk binatang menggunakannya, bagaimanapun caranya, dia tidak ada mengandung dosa dan mengandung azab di sisi Allah SWT. Tapi kalau kita seandainya apapun bentuknya yang kita makan, halal dan haramnya, halalnya dihisab di hadapan Allah SWT dan haramnya akan diazab, dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Dan juga diharap nanti setelah ditimbang dosa dan pahala, seluruh manusia yang ke surga akan masuk surga dan ke neraka akan masuk neraka. Jadi yang mana di titik siratal mustaqim itu ada suatu kejadian yang sangat luar biasa. Seluruh umat Muhammad yaitu bertekuk lutut di titik siratal mustaqim karena saking takutnya kepada api neraka. Di saat itu adalah suatu kejadian luar biasa yang mana anjing dan babi di saat itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dulunya anjing ini mengeroyok babi sehingga hancur seluruh daging-dagingnya dikeroyok oleh anjing itu, babi itu. Jadi di saat itu ada pembalasannya, maka babi mengeroyok anjing pula. Maka di saat itu setelah selesai perkara yang sangat luar biasa di hadapan manusia itu, zalim dan zalimnya akan dibalas oleh Allah SWT. Maka setelah itu berkatalah Allah kepada anjing dan babi itu, jadilah engkau tanah. Maka seluruh anjing dan babi itu menjadi tanah. Maka di saat itu seluruh umat Muhammad yang masuk neraka, yang di titik siratal mustaqim itu bersujud bersimpuh di titik siratal mustaqim itu, lalu mereka mengatakan kepada Allah SWT, ya Allah ya Tuhan, jadikan kami seperti anjing dan babi itu. Terlebih baik kami jadikan seperti anjing dan babi daripada kami dimasukkan ke dalam neraka Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mari kita tanamkan ibadah, senantiasa beribadah kepada Allah, karena di satu saat nanti bisa jadi kita lebih hina, lebih terhina daripada anjing dan babi. Artinya apabila kita beramal, kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam surganya. Mungkin demikian dulu pengajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan senantiasa ditanamkan sifat tawaduk dalam hati kita, yaitu kerendahan hati kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.